kecelakaan di Dulu Karangjaya, mobil tumburan langsung kebakaran. Dia bilang, Bapak jangan kemana-mana, jangan nggak usah merantau gitu lah, di rumah aja ngomong gitu. Itu mobil bodi belakang itu udah asap katanya kan, jangan sampai ada korban lagi lah, cukup inilah ini harapan aku. Kecelakaan maut yang menewaskan 16 orang terjadi antara sebuah bus ALS melawan truk tangki yang sedang melintas di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Saat ini saya sedang berada di bawah tenda untuk para korban yang saat ini sudah dibangun di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Saya akan mewawancarai salah satu keluarga korban, di mana korban tersebut tewas bersama istri dan anaknya yang baru berusia 1 tahun 8 bulan. Tetap saksikan kami di Saksi Kata Tribun Sumsel. Baik Tribuners, saat ini saya sedang bersama dengan orang tua dari salah satu korban bus ALS yang terbakar di Kabupaten Muratara. Kalau boleh tahu izin nama Bapak siapa? Bapak Anwarudin. Bapak Ahmarudin. Anwarudin. Sebelumnya kami dari Tribun Sumsel mengucapkan turut berbelasungkawa Pak ya atas musibah yang terjadi. Izin Pak, dari nama dari korban sendiri, keluarga Bapak siapa Pak? Korban Bapak Aldi ya. Aldi? Aldi sekitar umur 35-an tahun. Yang selain Pak Aldi siapa lagi yang jadi korban dari keluarga Bapak? Dari pihak perempuan itu istrinya, namanya siapa itu? Rani. Rani. Iya. Selain Anaknya namanya Bella itu. Umur Bella berapa Pak? Sekitar 2 tahun kurang 2 bulan. Oh, 1 tahun 8 bulan. 10 bulan. 1 tahun 8 bulan. Oh, 1 tahun 8 bulan. Iya. Jadi Pak Aldi, istri dan anaknya yang masih 1 tahun 8 bulan menjadi korban tewas dalam kecelakaan itu. Yang Bapak tahu dulu, beliau itu penumpang bus ALS ya? Ini baru ini dia mau pergi. Sebelum warga pertama mana? Ini. Warga di mana? Warga dari Waikanan itu. Waikanan Lampung. Iya. Hendak ke? Mau ke Pekanbaru. Pertama kali pergi. Iya. Bersama keluarga maksudnya. Iya keluarga iya. Mau ke Pekanbaru tuh mau ngapain Pak? Mau kerja di sana. Di sana tempat saudara. Oh, istilahnya merantau. Iya. Merantau kerja. Iya. Sebelumnya pamit ke Bapak. Iya. Bilangnya seperti apa tuh Pak? Ya mau usaha merantau dulu. Jadi ini ibaratnya keluarga baru yang lagi meniti harapan ke depan. Betul. Ingin mengubah nasib. Iya betul. Seperti itu. Dari keluarga sendiri, Bapak sendiri pertama kali tahu kecelakaan ini dari mana Pak? Ini dari info keponakan saya. Kebetulan pagi-pagi itu ya siang lah, lagi santai sambil nonton TV. Ini ada informasi kecelakaan itu. Baru pertama anak itu berangkat kan, aku udah video kan, udah direkam dia berangkat. Jadi mobil itu bukan gitu dia kan yang kecelakaan itu. Kayak diselusuri kira-kira plat nomornya sesuai enggak sama yang aku direkam itu. Ternyata diselusuri iya gitu. Jadi memang sebelum berangkat almarhum Pak Aldi itu sempat ngerekam. Aku bapaknya ya. Bapak yang nganter? Iya, nganter. Nganter naik bus? Iya, di loket itu. Kata-kata terakhir yang Bapak ingat dari ketiga almarhum itu apa tuh Pak? Ya. Kenangan terakhirnya? Yang terakhir ya saya sangat miris ya. Dia bilang, Bapak jangan kemana-mana, jangan nggak usah merantau gitu lah, di rumah aja ngomong gitu. Saking sayangnya ke Bapak gitu. Iya. Pak ya? Iya.
Dari yang Bapak dengar sendiri seperti apa Pak kronologis sampai bisa terjadi kecelakaan ini? Pertama itu kan sebelum nyampe di mana ini di Muratara? Iya, kan mobil itu sempat mogok itu, Mbak. Yang Bapak dengar? Iya, dia ngecat sama aku itu udah lewat dari Batu Raja. Dia mogok mobil itu. Mengabari almarhum? Iya. Itu mobil bodi belakang itu udah asap katanya kan. Sekitar jam asar lah, sekitar jam 4 itu kan. Jam 4 itu dia mogok sekitar jam 11 sampai jam 12 itu baru itu jalan lagi. Berarti cukup Nunggu, lama, Pak, iya, nunggu diperbaiki katanya gitu. Kalau Bapak lihat sendiri kan Bapak ikut nganter ke loket, artinya Bapak melihat langsung keadaan busnya seperti apa? Layak jalan atau tidak? Ya, dilihat dari luar sih layak, tapi nggak tahu ya namanya mesin kan, ya itu kendalanya kan. Keluhan dari almarhum sendiri apa nih Pak? Ketika selama di perjalanan, selain mogok? Itu nggak ada sih. Cuma itu kan penumpang memang katanya cuma sekitar 15-16 itu Penumpangnya? Iya, terus isinya itu penuh sama yang namanya Apa aja? barang-barang seperti itu loh, paket-paket itu. Paket? Iya, di dalam itu. Oke, baik. Nah, setelah Bapak ugal-ugalan di jalan? Iya. Oh, Oke, ya kalau bisa mobil ALS itu ya seharusnya operasi itu ya berhentilah kalau bisa. Masalahnya udah nggak layak lah, jelas kan. Perjalanan jauh, mobilnya udah tua kan. Supirnya ugal-ugalan? iya, supirnya juga ya tahu sendirilah kan. Itulah, jangan sampai ada korban lagi lah. Cukup inilah harapan aku, harapan saya, harapan dari korban seperti itu, mudah-mudahan. Artinya dari pihak keluarga sendiri menuntut pertanggungjawaban, Iya. keadilan seperti Iya. itu, karena Iya. sudah ada korban jiwa. Iya, jangan sampai terulang lagi lah. Ya ini kan ibaratnya masyarakat kecil kan mencari ke sana ke sini mencari nafkah, ibaratnya sampai segitu saya nggak tega selisannya mah. Gitu. Ya anak-anak mau usaha, tahu-tahu nggak ada semua kan, kronologinya gitu. Artinya setelah mendengar kecelakaan itu Bapak langsung bergegas ke lokasi langsung? Iya. Pak? Yang Bapak Enggak, langsung ke loket aku. langsung ke loket. Setelah Langsung itu nanya-nanyanya, diselusuri, ternyata yang yang ada cabang-cabang itu Iya? kira-kira iya enggak gitu kan, memastikan itu. Ternyata iya. kemudian setelah itu Bapak datang ke rumah sakit itu kemana? Iya, alhamdulillah. Ya itu solusinya dari informasi dari pihak tiket dari kantor itu kan, perwakilan ALS katanya dari kepolisian ada informasi katanya suruh di rumah sakit Bayangkara ini kan. Iya. Sejauh ini respon dari pihak ALS sendiri Pak, pihak loket atau pihak terkait seperti apa Pak ke keluarga Pak? Ya sejauh ini belum ada informasi sih. Belum ada pendekatan ke keluarga? Belum ada info. Intinya keluarga menanti pertanggungjawaban. Iya, ya seperti mudah-mudahan apa? di media ini mudah-mudahan tahulah hanya keluhan dari di pihak korban lah, apa yang jadi korban kan mungkin merasakan lah itu. Kalau boleh tahu Pak, almarhum sehari-harinya Pak Aldi sendiri kerja apa Pak? Itu serabutan. Apa Tinggal di Waikanan Lampung iya, ya? Iya. Serabutan. Jadi baru maksudnya satu anak? Satu anak. Baru menikah? Iya, baru menikah sekitar 2,5 tahun lah. 2,5 tahun dan anaknya baru 1 tahun 8 bulan? Iya. Nanti kalau ke Pekanbaru itu rencananya mau kerja apa Pak? Mau kerja di sawit itu. Di sawit? Iya.
Udah pindah, berarti udah berbagai persiapan itu Pak? Ya, udah persiapan. Masalahnya saudara kan ada di sana, mungkin kan bisa. Artinya komunikasi terakhir dengan Bapak ketika beliau mengabari bahwa truknya, maksudnya busnya itu mogok. Itu yang komunikasi terakhir? Enggak, itu pertama. Yang kedua, sekitar aku ngecat itu. Bapak chat lagi? Iya, katanya udah nyampe mana itu, Prabu Mulih apa mana itu kan. Pemana itu? Pokoknya selama perjalanan itu Iya. intens komunikasi. Iya. Dan tiba-tiba menghilang itu, Pak Iya, ya. sekitar jam 12 itu udah meninggal. Baik. Ya, Isa. Bisa Bapak sampaikan kembali Pak penegasan Pak terkait dengan harapan dari pihak keluarga sendiri seperti apa? Ya, harapan keluarga sendiri sih ya mudah-mudahan bertanggung jawab lah ya pihak dari itu PO ALS, dari pihak korban. Ya, mohonlah bantuannya. Pertanggungjawabannya intinya seperti itu ya Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu Pak, maaf menyinggung kondisi ketiga almarhum sendiri seperti apa Pak? Bapak sudah melihat langsung? Belum. Sanggup? Belum. Tidak akan sanggup rasanya melihatnya Pak ya? Iya. Karena kondisi truknya, busnya juga terbakar. Iya, Pak, iya. ya? Nggak bisa bayangkan. Baik, Tribuners, itulah tadi wawancara kami bersama ayah dari salah satu korban bus ALS yang terbakar di Muratara. Tentu harapan kita besar sekali bahwa akan ada pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya terkait dengan kejadian ini, dan seperti yang Bapak sampaikan tadi, semoga kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi iya. untuk kemudian hari. Sekian laporan dari kami, wartawan Tribun Sumsel. Tetap saksikan kami di Saksi Kata Tribun Sumsel.